Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori asal-usul kehidupan dan teori-teori yang mendasari lahirnya teori evolusi. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang petunjuk dan mekanisme evolusi. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang petunjuk dan mekanisme evolusi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, evolusi dapat dilihat sebagai suatu proses sejarah yang memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa evolusi benar-benar terjadi. Bukti-bukti evolusi tersebut antara lain peninggalan beberapa fosil, adanya variasi individu dalam suatu keturunan, homologi dan analogi organ-organ tubuh, embriologi perbandingan, petunjuk secara biokimia, perbandingan fisiologi organisme, dan adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Semua bukti-bukti ini akan kita bahas satu persatu. Petunjuk evolusi pertama, peninggalan fosil. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui adanya proses evolusi. Nah, sejarah perkembangan kuda merupakan salah satu contoh yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa. Petunjuk evolusi kedua, variasi makhluk hidup. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi, adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi menuju terbentuknya spesies baru. Petunjuk berikutnya, homologi dan analogi organ tubuh. Homologi merupakan organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya menjadi berbeda. Misalnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia. Kaki depan kuda homolog dengan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya, sayap burung dengan sayap serangga. Selanjutnya, embriologi perbandingan. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia, walaupun tubuh individu dewasanya berbeda jenis satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embrionya sangat mirip. Makin mirip, makin dekat kekeluargaannya. Kita bisa melihat fase embrio yang mirip dari beberapa organisme berikut. Ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Para ahli juga berpendapat bahwa adanya perkembangan individu atau ontogeni adalah ulangan dari revolusi perkembangan hubungan kekerabatan organisme atau filogeni. Ontogeni dapat diartikan sebagai perkembangan individu dari satu sel menjadi individu dewasa. Sedangkan filogeni merupakan sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk hidup yang hidup sebelumnya. Kaidah ini dianggap terlalu berlebihan karena tidak benar bahwa vertebrata berevolusi dari bentuk ikan menjadi bentuk reptil, kemudian menjadi bentuk berkaki empat. Bukti evolusi kelima adalah petunjuk secara biokimia. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan organisme lainnya dapat ditunjukkan dengan uji secara biokimia yang disebut uji presipitin. Uji presipitin adalah uji adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Petunjuk evolusi berikutnya adalah perbandingan fisiologi organisme. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, namun terdapat kemiripan-kemiripan dalam ciri fisiologinya,
seperti adanya sistem respirasi, ekskresi, digesti, metabolisme, dan sebagainya. Kita bisa melihat proses respirasi pada berbagai makhluk hidup, misalnya respirasi pada ayam, burung, dan ikan. Bukti evolusi terakhir adalah alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tersisa atau tidak berfungsi. Alat tubuh yang tersisa pada manusia misalnya umbai cacing atau appendix, dan ada juga otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, buah dada pada laki-laki. Pada burung kiwi, yaitu burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. Pada ular piton ditemukan benjolan kuku yang merupakan sisa kaki belakang. Dan pada paus, selama masa embrio mempunyai gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir. Evolusi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi. Faktor-faktor tersebut adalah mutasi, genetic drift atau penyimpangan genetik, aliran gen, rekombinasi seksual, dan seleksi alam. Mari kita bahas satu persatu. Mekanisme evolusi pertama, mutasi. Mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen, sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Mutasi ini bisa menguntungkan atau bahkan merugikan. Mutasi menguntungkan apabila berpotensi menghasilkan sifat baru yang lebih unggul, menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi, memiliki kemampuan bereproduksi dengan bibit unggul. Sebaliknya, mutasi akan merugikan jika sifat yang dihasilkan berkebalikan dengan sifat-sifat tadi. Mekanisme evolusi kedua, penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik merupakan perubahan acak frekuensi gen pada populasi yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Penyimpangan genetik dapat disebabkan oleh dua kondisi berikut. Pertama, the bottleneck effect, merupakan bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, atau gempa bumi, sehingga populasi yang tinggal sangat sedikit. Kedua, the founder effect, ketika sebagian kecil organisme berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Mekanisme evolusi ketiga, aliran gen. Aliran gen terjadi ketika adanya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Aliran gen ini sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu tersebut. Mekanisme evolusi selanjutnya, rekombinasi seksual. Adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Hal ini dipengaruhi oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet pada tahap meiosis, sehingga memberi peluang dihasilkannya keturunan yang viabilitasnya tinggi dan berpengaruh terhadap evolusi populasi. Perkawinan yang tidak acak akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan, karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. Mekanisme evolusi terakhir adalah seleksi alam. Setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan mampu bertahan hidup. Organisme yang mampu bertahan dan beradaptasi dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Sebaliknya, organisme yang tidak mampu beradaptasi akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen. Bila perbandingan antara genotip-genotip dalam suatu populasi tidak berubah dari satu generasi ke generasi, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut berada dalam keadaan seimbang. Artinya, tidak terjadi evolusi. Frekuensi gen berada dalam keseimbangan apabila tidak terjadi migrasi, tidak ada mutasi, atau harus ada keseimbangan mutasi, di mana perubahan genetis ke satu arah diimbangi oleh sejumlah mutasi yang sama dalam arah berlawanan. Kemudian tidak terjadi seleksi, reproduksi harus berlangsung acak, dan populasi harus besar.
Bila frekuensi gen dalam populasi dalam keadaan seimbang, maka berlaku hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg berguna untuk menghitung frekuensi gen dan frekuensi genotip homozigot serta heterozigot di dalam suatu populasi. Untuk menghitung frekuensi gen, jika P adalah frekuensi gen dominan dan Q merupakan frekuensi gen resesif, maka rumus menghitungnya adalah P ditambah Q sama dengan 1. Untuk menghitung frekuensi genotip, jika P kuadrat adalah frekuensi genotip homozigot dominan, 2PQ frekuensi genotip heterozigot, dan Q kuadrat adalah frekuensi genotip homozigot resesif, maka persamaan yang digunakan adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita coba menghitung frekuensi gen dan frekuensi genotipnya pada contoh kasus pertama berikut. Jika dalam suatu populasi frekuensi genotip resesif A kecil adalah 0,25, maka tentukanlah frekuensi gen dominan A besar dan gen resesif A kecil serta frekuensi genotip A besar A kecil, dan A kecil. Dari soal ini diketahui frekuensi genotip resesif atau Q kuadrat adalah 0,25, sehingga nilai Q bisa kita cari dengan mengakarkan nilai Q kuadrat. Akar dari 0,25 sama dengan 0,5. Artinya, frekuensi gen A resesif adalah 0,5. Untuk menghitung frekuensi gen A dominan, bisa kita gunakan persamaan frekuensi gen P tambah Q sama dengan 1. Sehingga P sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya, kita hitung frekuensi genotip homozigot dan heterozigotnya. Dengan persamaan genotip, P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai P dan Q menjadi 0,5 kuadrat A besar tambah 2 dikali 0,5 dikali 0,5 A besar A kecil tambah 0,5 kuadrat A kecil sama dengan 0,25 A besar tambah 0,5 A besar A kecil tambah 0,25 A kecil. Contoh kasus kedua, jika dalam suatu populasi terdapat kelompok perasa pahit kertas PTC sebesar 64%, sedangkan yang lainnya bukan perasa PTC. Bukan perasa PTC dikendalikan oleh gen T kecil dan perasa PTC dikendalikan oleh gen T besar. Kita diminta menentukan frekuensi gen dan genotip populasi orang PTC dan non-PTC. Dari kasus ini, diketahui jumlah PTC dan non-PTC sama dengan 100%. Frekuensi orang perasa PTC, genotip T besar, dan T besar T kecil sama dengan 64%. Sehingga kita bisa menghitung frekuensi orang bukan perasa PTC, genotip T kecil atau nilai Q kuadrat adalah 100% dikurang 64% sama dengan 36%, sama dengan 0,36. Maka frekuensi gen resesif T kecil atau Q adalah akar dari 0,36, sama dengan 0,6. Selanjutnya, untuk menghitung nilai P, dapat kita gunakan persamaan frekuensi gen yaitu P tambah Q sama dengan 1. Sehingga nilai P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Maka perbandingan frekuensi gen T besar dan T kecil adalah 0,4 banding 0,6. Berikutnya, kita dapat menghitung frekuensi genotip homozigot dan heterozigotnya dengan persamaan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai P dan Q menjadi 0,4 kuadrat banding 2 dikali 0,4 dikali 0,6 banding 0,6 kuadrat sama dengan 0,16 T besar banding 0,48 T besar T kecil banding 0,36 T kecil. Jadi, perbandingan frekuensi genotip T besar banding T besar T kecil banding T kecil adalah 16 banding 48 banding 36. Dapat kita sederhanakan menjadi 4 banding 12 banding 9. Contoh kasus berikutnya,
Diketahui frekuensi orang albino adalah 25 di antara 10.000 orang. Kita diminta menghitung persentase orang pembawa sifat albino yang heterozigot. Untuk menyelesaikannya, kita kelompokkan genotip homozigot dan heterozigotnya. Albino A kecil atau Q kuadrat, normal A besar atau P kuadrat, dan karir A besar A kecil atau 2PQ. Dari soal, diketahui albino atau Q kuadrat sama dengan 25 per 10.000 sama dengan 0,0025. Sehingga kita bisa menghitung nilai Q dengan mengakarkan Q kuadrat. Akar dari 0,0025 adalah 0,05. Maka, untuk menghitung nilai P, kita gunakan persamaan frekuensi gen yaitu P tambah Q sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Orang pembawa sifat albino atau karir A besar A kecil dinotasikan dengan 2PQ, sehingga 2PQ sama dengan 2 dikali 0,95 dikali 0,05 sama dengan 0,0475. Persentasenya adalah 0,0475 dikali 100% sama dengan 4,75%. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan pasangan organ pada makhluk hidup yang merupakan petunjuk evolusi. Kita diminta menentukan pasangan organ homologi. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang homologi dan analogi. Homologi merupakan organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya, sayap kelelawar homolog dengan tangan manusia. Sedangkan analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama, tetapi bentuk asalnya berbeda. Seperti sayap burung analog dengan sayap serangga. Jadi, pasangan organ homolog adalah tangan manusia dan sayap kelelawar. Jawaban yang benar, B. Soal kedua. Diketahui suatu populasi manusia berjumlah 10.000 penduduk. 16 orang diantaranya adalah albino. Kita diminta menentukan pernyataan yang benar tentang frekuensi gen dan jumlah individu, baik bergenotip normal maupun homozigot dan heterozigot. Dari soal ini, diketahui frekuensi genotip albino A kecil atau sama dengan Q kuadrat adalah 16 dari 10.000 penduduk, sama dengan 0,0016. Sehingga nilai Q merupakan akar dari 0,0016, yaitu 0,04. Nilai Q ini adalah frekuensi gen albino, jadi pernyataan nomor 1 salah. Berikutnya, frekuensi gen normal sama dengan P. Bisa kita hitung dengan persamaan P tambah Q sama dengan 1. Sehingga P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,04 sama dengan 0,96. Pernyataan nomor 2 juga salah. Berikutnya, persentase frekuensi individu albino sama dengan 0,0016 dari 100% sama dengan 0,16%. Pernyataan nomor 3 benar. Selanjutnya, kita hitung genotip normal heterozigot A besar A kecil sama dengan 2PQ, nilai P 0,96 dan Q 0,04, sehingga 2PQ sama dengan 2 dikali 0,96 dikali 0,04 sama dengan 0,0768. Maka, jumlah individu normal heterozigot sama dengan 0,0768 kali jumlah penduduk, sama dengan 0,0768 dikali 10.000, sama dengan 768 orang. Pernyataan nomor 4 benar. Sedangkan frekuensi genotip normal homozigot pada albino A besar sama dengan P kuadrat, sama dengan 0,96 kuadrat, sama dengan 0,9216. Maka jumlah individu normal homozigot sama dengan 0,9216 kali jumlah penduduk,
sama dengan 0,9216 kali 10.000, sama dengan 9.216 orang. Pernyataan nomor 5 benar. Jadi, pernyataan yang benar adalah nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya E. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang petunjuk dan mekanisme evolusi. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang spesiasi di video berikutnya. Tungguin ya, sampai jumpa.